Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini kita masuk ke materi untuk perkuliahan pekan ke-10, di mana tema kali ini adalah dinamika rotasi. Di sini saya membagi menjadi dua bagian. Untuk pekan ini kita akan membahas pusat massa, torsi, dan kesetimbangan benda tegar. Oke, sebenarnya apa itu dinamika rotasi? Jadi dinamika rotasi itu adalah salah satu cabang mekanika yang mempelajari tentang suatu gerak melingkar yang dialami benda beserta penyebabnya. Nah, dulu waktu kita membahas kinematika kan ada kinematika gerak melingkar. Cuman nggak membahas penyebabnya kan? Nah, di sini kita akan membahasnya. Oke, pada dinamika rotasi, geometri benda itu sangat berpengaruh sehingga tidak bisa diabaikan. Jadi berbeda ya dengan bab 3 kemarin, dinamika partikel, di mana benda dianggap seperti partikel. Jadi nggak ngaruh, mau kotak, mau balok, dan lain-lain. Nah, tapi dalam dinamika rotasi, hal seperti itu tidak bisa diabaikan. Nah, maka di sini akan ada hitung-hitungannya. Baik, untuk contoh fenomena alamnya adalah misalnya seperti roda yang berputar. Nah, pasti kan kalau naik motor atau mobil pasti pakai roda kan. Nah, di situ ada dinamika rotasi. Termasuk juga keseimbangan berbagai bangunan. Jadi kalau kita lihat ada jembatan, ada apa gedung, itu pasti akan menggunakan hukum ini. Karena kalau nggak pakai ini, ya nanti bisa roboh. Dan saya pernah diceritakan dosen saya dulu seperti itu. Jadi ada sempat yang membangun, tapi ternyata lupa tentang sigma torsi. Ya, nanti kita akan bicara torsi ya. Sehingga akibatnya rusak gitu. Sehingga sejak itu fisika dasar pun diwajibkan di seluruh jurusan di ITS waktu itu. Baik, nah ini contohnya ya. Jadi seperti kincir angin. Sorry, kincir angin. Apa ini? Mainan kincir-kinciran itu loh. Nah, ini juga contoh dinamika rotasi. Oke, kita ke pusat massa. Apa itu pusat massa? Pusat massa itu titik di mana seluruh massa benda dapat dianggap terkonsentrasi. Jadi ibaratnya titik massa kalian lah. Kalian misalnya segini. Nah, kalau kalian bisa diangkat di titik dengan satu jari, ya. Atau gini lah, ini ada kayak semacam apa? Ini ya, kayak pen. Kalau kalian memegangnya persis di titik pusat massanya, maka dia tidak akan jatuh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk benda yang simetri, biasanya pusat massanya itu di garis simetrinya atau di tengahnya ya. Jadi kayak pulpen ini, misal, ya biasanya sekitar tengah inilah pusat massanya. Oke. Nah, untuk massa yang tidak teratur gimana? Nah, itu bisa dicari dengan eksperimen. Oke, ini contoh yang simetri ya. Jadi baik persegi, balok, lingkaran, maupun segitiga. Itu tinggal garis-garis simetri-simetri, titik perpotongannya itulah. Biasanya pusat massanya di sana. Kecuali kalau bendanya nggak homogen ya. Jadi misal kotaknya ini dari berbagai bahan. Nah, ini bahannya lebih berat, ini lebih ringan. Nah, itu tidak akan di tengah. Tetapi ketika homogen, baik apa namanya bendanya, maka biasanya pusat massanya di tengah. Nah, untuk yang tidak teratur nih bisa pakai eksperimen. Gimana eksperimennya? Misal kalian punya batu nih, batu yang nggak beraturan. Nah, itu kalian bisa gantung tuh. Kalian gantung, kalian garis, seret. Nah, kemudian kalian puter, gantung lagi, tarik lagi. Nah, perpotongan dua garis itulah titik pusat masanya. Nah, ini asik nih kalau dibuat eksperimen nih. Ini murah meriah insya Allah, nggak mahal, nggak butuh alat macam-macam, cuma batu, benang sama pulpen. Ya. Oke, nah sekarang saya menunjukkan bahwa ketika kita sudah bicara dinamika rotasi, itu geometri nggak bisa diabaikan, karena itu akan berakibat putaran yang berbeda. Ini saya kasih contoh. Misalnya ada benda seperti ini nih. Ketika perputarannya dimulai dari atas, maka pergerakannya seperti ini. Nah, tapi kalau misal pusat perputarannya di bawah, putarannya malah seperti ini. Kalau di pusat massanya bergeraknya, maka dia akan bergerak translasi seperti ini. Nah, itu yang tadi saya maksud bahwa di sini geometri nggak bisa diabaikan. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung pusat massa secara kuantitatif? Oke, jadi ya seperti rata-rata lah. Jadi
pertama kita buat koordinat dulu lah kayak ini. Misalnya koordinat dua sumbu ada x, y. Nah, misalnya di titik tengah ini, pusat ini kita sebut saja ini 0 koordinat ya, yang titik saya kasih pulpen aja nih. Nah, misal ini pusat koordinat. Nah, nanti kita sebut saja M1 itu koordinatnya berapa Y1. Nah, sebut saja misal Y1 1. Kasih angka aja ya biar kurang abstraksinya berkurang. Saya contohnya nanti. Ini saya selesaikan dulu ya. Oke. Nah, jadi massa kali koordinat. Nah, kalau ada dua benda berarti M1 Y1 tambah M2 Y2 dibagi dengan total semua massa. Nah, itulah cara menghitung rata-ratanya. Kalau lebih dari 2, ya masukin semua. Bisa dibuat rumus persamaan seperti ini. Oke. Nah, oke, saya coba masukin angka aja ya biar tidak kurang mengurangi abstraksi kalian. Oke, oke. Nah, sebut saja misal M1-nya ini 3 kilo misal. Terus Y1 sebut saja berapa ya? 1 senti lah anggap. Oke, ini nggak masalah ya. Maksudnya satuannya bukan MKS, CGS. Nanti soalnya akan kecoret sendiri. Nah, sekarang kita misal nih, M2-nya sebut saja cuma 1 kilogram. Kemudian Y2-nya adalah sebut saja 3 senti lah. Nah, berarti di mana titik pusat massanya? Kita substitusikan ke sini langsung. M1 3, Y1-nya 1, ditambah M2-nya 1, M2-nya 3. Dibagi dengan 3 tambah 1. Berarti ini 3 tambah 3, 6/4 ya. Berarti 1,5 cm. Karena tadi kita pakai satuan cm ya. Nah, berarti Y pusat massanya adalah di 1,5 cm. Ya, YC ini. Nah, ini kira-kira 1,5 cm kalau menggunakan angka-angka ini. Gampang ya? Oke. Nah, kalau lebih dari satu sumbu, ya masing-masing. Sumbu Y pakai sumbu Y, sumbu X pakai sumbu X, sumbu Z pakai sumbu Z. Nah, seperti itu cara mencari koordinat titik pusat massa. Ya, sigma artinya penjumlahan ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misal sistemnya partikel continue, ya sebut saja kayak batang ini nih. Ini kan nggak mungkin kita hitung satu-satu kan. Posisi 1, 2, 3, 4, 5, nah, kan susah ngitungnya kayak gitu. Makanya ada teknik integral. Jadi integral itu sebenarnya mempermudah untuk ngitung. Karena kalau dihitung manual itu susah. Oke. Ya, integral tadi ya. Oke. Jadi integral itu ya berawal dari limit, berakhir di integral. Nah ini. Jadi apa namanya? Nah, nanti apa namanya? Ada X, ada DM. Nah, biasanya nanti masanya itu bergantung pada posisi X. Atau sebaliknya, nggak masalah. Nanti misal dikasih persamaan, misal nih, X-nya adalah 2M misal. Ya tinggal substitusi aja di sini. Berarti nanti integral seper M, sebut saja totalnya ini 2 kilo. Kali integral 2M DM. Ini misal aja ya. Berarti setengah kali, oke. Misal nih koordinatnya dari, sebut saja ini 1 sampai 3 ya. Berarti jadinya setengah M kuadrat. Batasnya dari 1 sampai 3. Nah, berarti setengah kali 3 kuadrat min 1 kuadrat. Diperolehlah ini 8/2, maka diperoleh 4. Nah, nanti tergantung satuannya ini ya. Ini misalnya sebut saja senti, maka ini balik senti. Oke, ya ini contoh ya, kalau pakai integral. Jadi sebenarnya kan gampang kan ya integral ya. Pangkatnya naik 1, tinggal jadi pembagi. Insya Allah saya nggak ngasih integral yang susah-susah kok. Nggak pakai integral lipat 2, 3, dan seterusnya. Enggak. Yang sederhana aja.
Oke. Selanjutnya torsi. Oke, coba kita perhatikan gambar ini. Yang satu anak masanya beratnya 500 Newton. Yang satu 1000 Newton. Nah, tapi kok bisa seimbang ya? Kok bisa yang 500 Newton tuh seimbang dengan yang 1000 Newton? Bisa. Dan saya yakin pasti sering mengalami ini kan. Waktunya naik jungkit-jungkit ya, jungkat-jungkit yang berat. Nah, kalau agak majuan biasanya jadi bisa seimbang. Nah, inilah yang di torsi itu ini gitu. Jadi fenomena ini sebenarnya cerita tentang torsi. Jadi nggak mesti yang berat itu bisa memutar lebih kuat gitu. Nah, dulu saya pernah nonton apa itu namanya? Yang tantangan 1 juta yen, apa tuh? Saya lupa istilahnya. Yang di Jepang-Jepang itu loh. Nah, yang satu pegulat tuh. Tantangannya gini, menggeser balok besar di bawahnya ada uang 1 juta yen. Yang badannya kekar-kekar pakai otot itu gagal, nggak berhasil. Tapi 3 orang kurus krempeng, tapi dia pakai otak. Dia gali sedikit, pakai tuas, diangkat begini, kasih-kasih, berhasil. Nah, ternyata bisa gitu. Oke. Nah, jadi ini ya, di fenomena torsinya. Nah, apa itu torsi? Oke. Mengapa yang kecil bisa seimbang dengan yang beratnya besar? Nah, itu karena torsinya sama. Dan dulu saya yakin waktu SMP atau bahkan SD, ya sekilas-kilas ya, itu pernah cerita tentang gaya dan lengan kuasa. Mungkin kalimatnya gitu, lengan beban, lengan kuasa. Nah, aslinya itu sebenarnya konsep torsi sebenarnya. Nah, jadi ternyata bukan cuma berat saja yang berpengaruh, tapi juga panjang lengannya ini. Nah, oke. Nah, jadi apa sih itu torsi? Itu adalah besaran vektor. Ingat ya, vektor ya. Yang menunjukkan kemampuan memberikan dorongan dalam gerak rotasi pada suatu benda. Jadi mirip-mirip kayak gaya, tapi dia dalam gerak rotasi. Oke. Nah, bagaimana besarnya torsi? Oke, jadi torsi bergantung 3 hal. Pertama, besar gaya itu sendiri. Kedua, jarak titik tangkap gaya dengan terhadap pusat rotasi yang dulu kita kenal dengan lengan kuasa atau lengan beban. Dan yang ketiga adalah sudut antara gaya dan jarak tadi. Kalau dulu kan mungkin langsung tegak lurus ya, tapi nanti kita akan menemui kasus-kasus bahwa tidak selalu gaya itu otomatis tegak lurus. Sehingga nanti ada faktor sudut yang perlu kita perhitungkan. Oke, nah sekarang bagaimana kalau dibuat persamaan? Kan gitu ya, fisika itu kan gitu. Kita melihat fenomena alam, coba merenung-merenung, apa sih hubungannya? Nah, baru kita buat persamaan. Buat apa Pak dibuat persamaan? Ya biar bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, bisa dikendalikan kan gitu. Kalau tidak terhitung, nggak bisa dikendalikan kan gitu. Nah, jadi manusia tuh sebenarnya pengendali ya. Lebih hebat dari Avatar. Kalau Avatar cuma 4 elemen, nah manusia bisa banyak sekali elemennya. Termasuk komputer ini dan lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya kita mengendalikan karena sudah terkuantisasi, kita atur, bisa ada dikendalikan. Oke, kembali ke torsi. Nah, jadi ini persamaan torsi. Torsi itu perkalian cross. Nah, ini vektornya keluar lagi ya. Perkalian cross antara jarak tadi, kita sebut saja D, distance, dengan force, gaya. Nah, di mana dulu waktu vektor pernah belajar ya, kalau perkalian cross itu sama dengan ya RF sin theta. Nah, kira-kira gini gambarnya. Jadi kalau misal ada pusat rotasi di titik O, kemudian ada gaya, dan ternyata ada sudutnya, nah itu maksudnya RF sin theta. Kita nyari yang tegak lurus. Gimana cara biar tegak lurus? Ya dikali sin ini. Nah, coba yang pertama. Kalau F sin theta itu kan berarti FY ya. Nah, ini kan tidak lain adalah FY kan sebenarnya. Dan ini arahnya ke atas. Nah, kalau atas kan sudah tegak lurus kan? Oke. Nah, selanjutnya ini juga bisa dimaknai sebagai jaraknya yang berubah. Oke. Nah, kalau yang ini jaraknya yang dibuat tegak lurus. Ya, jadi manapun nggak masalah. Mau gayanya yang diuraikan bisa tegak lurus, atau jaraknya yang diuraikan menjadi tegak lurus, ya it's okay, nggak masalah. Nah, tapi yang penting adalah antara gaya dan
jaraknya tegak lurus. Kalau sudah tegak lurus, berarti kan sin 91. Oke. Oke, ini perjanjian, kesepakatan. Ya sebenarnya ya nggak mutlak-mutlak banget juga sih. Tapi biar seragam aja. Misal torsi searah jarum jam, berarti ini ya, searah jarum jam, atau kalau dalam sumbu koordinat kartesian itu kan berarti melawan gerak pada umumnya ya. Itu diberi tanda negatif. Torsi berlawanan arah jarum jam diberi tanda positif. Kok nggak dibalik, Pak? Kenapa nggak yang searah jarum jam positif? Ya namanya perjanjian ya gitu. Ya, tapi gini, ini juga saya mikir biar konsisten dengan pergerakan sudut selama ini. Kita kan selama ini kan pergerakan sudut positif itu kan sumbu X membuka ke atas kan. Sumbu X membuka ke atas, sudutnya positif kan. Kalau membuka ke bawah negatif kan. Nah, ini biar konsisten sama itu aja sebenarnya. Jadi ketika searah jarum jam, negatif. Berlawanan jarum jam, positif. Jadi itu ya. Kalau gini, kan jadi torsinya positif nih. Kalau gini, negatif. Kalau gini, positif. Gini, negatif. Oke. Contoh. Nah, ini agak ribet sedikit, nggak apa-apa ya. Oke. Tentukan torsi yang dihasilkan dari semua gaya pada sumbu rotasi 0. Oh ya, jadi pada gerak rotasi itu harus ada sumbu rotasinya. Kalau nggak ada sumbunya, gimana mau muter? Ini gitu. Oke. Nah, ini ada 2 soal. Yang pertama seperti ini. Ada 3 gaya, F1, F2, F3. Titik pusatnya di O. Diminta torsi yang dihasilkan. Oke. Ini soal B. Sekali ini titik tengah pusat titik putarnya di situ. Jadi yang manapun sebenarnya nggak masalah. Karena nanti kita akan menyesuaikan mana yang dirasa paling mudah. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Di A ini ada 3 buah gaya, ada F1, F2, F3. Jadi pertama biar kalian nggak keselip ya bolehlah dibuat tabel. Tapi kalau nggak mau dibuat tabel ya nggak apa-apa juga sih. Nah, sekarang kita lihat gaya F1. F1 arahnya ke kanan. Nah, kalau kita tarik ke belakang, itu ternyata ini ya, kita peroleh, oh ternyata R-nya, atau di sini disebut D1, itu adalah 3 meter ini. Nah, F1 kan kalau ditarik ke belakang nih ya, putus-putus ke sini kan ya. Nah, yang tegak lurus kan ini kan, D1 ini kan. Nah, itulah kenapa jadinya kita, ya apa namanya, min 30 kali 3. Kenapa negatif? Karena tadi searah jarum jam. Oke. Sekarang F2. F2 yang ini ya. Ini kalau kita tarik ke bawah, nah ternyata ketemu D2-nya yang ini. Jadi ingat ya, antara pusat rotasi dan titik tangkap gaya itu apa namanya? Harus tegak lurus kan gitu. Nah, makanya ketemu apa namanya? D-nya tuh yang ini. Inilah jarak antara gaya dan titik pusat rotasi. Jadi gampangnya gitu, gaya tarik, seret, nah terus cari titik yang menghubungkan antara pusat rotasi dan titik gaya tersebut. Nah itulah jaraknya. Oke ya, ini harus teliti ya, harus hati-hati ya. Nah ini langkah awal soalnya. Kalau udah salah nanti di sini di bawahnya buyar. Oke, jadi perhatikan langkah ini baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita F3. Nah ternyata F3 kalau ditarik ke belakang ini langsung menyentuh pusat rotasinya. Kalau menyentuh, ya berarti nggak ada jaraknya dong, langsung nyentuh. Sama kayak kalian dorong buka pintu tapi dorongnya di engsel. Kira-kira membuka nggak pintunya? Engselnya kalian dorong. Nggak bisa kan? Tapi kan harus di gagangnya kan? Atau ya paling nggak di antara gagang dan engsel lah. Tapi kalau engselnya, ya itu nggak akan bikin rotasi. Kalau kalian dorong semakin keras, ya rusak iya. Oke. Ya itulah kenapa torsi oleh gaya ketiga menjadi 0. Sehingga total torsinya, sigma torsi adalah ya min 90 tambah 50, tambah 50 jadi min 40 Newton meter. Ya, kalau lihat satuannya kelihatannya mirip-mirip sama usaha ya, sama energi ya. Tapi ini berbeda. Jadi apa namanya? Kelihatannya, loh Pak, ini kok kayak energi. Nah, ini bukan. Karena ingat, ini kan perkalian vektor antara antara perpindahan dan gaya. Vektor dikalikan cross dengan vektor itu adalah ya vektor juga, di mana
energi itu bukan vektor. Kalau energi kan skalar. Oke, jadi tetap ditulis Newton meter, bukan Joule. Oke. Nanti kalau dikali dengan perpindahan sudutnya, nah itu baru jadi energi. Tapi itu kita bahas pekan depan, insya Allah. Oke, selanjutnya kasus kedua. Ini lebih kompleks. Ada 4 buah gaya. Tapi caranya prinsipnya sama kok. Uraikan satu-satu. Pertama F1 kita tarik. Seret. Nah, ketemu D1-nya 3 meter. Sama kayak tadi ya. Searah jarum jam negatif. F2 kita tarik. Duh, ternyata nabrak titik pusat rotasinya. Otomatis langsung 0. F4 juga sama. Ketika ditarik lurus, ternyata menabrak dengan titik rotasinya. Maka 0. Nah, sementara F3 itu ternyata butuh diuraikan. Pakai sin. Nah, terserah apa istilahnya yang diuraikan, apakah jaraknya ataukah gayanya, ya nggak masalah. Tapi kita pakai sin beta, sudut antara gaya dan jaraknya tadi ya. Kita pakai F3R sin beta. Kita masukkan nilainya ini. Sehingga total torsinya adalah ini, min 38,5 Newton meter. Oh ya, yang F3 ini kenapa positif? Karena dia mengakibatkan putaran berlawanan arah jarum jam. Oke. Selanjutnya, kesetimbangan benda tegar. Oke. Apa maksudnya? Jadi ini maksudnya ya biar kita bisa tetap tegar dan setimbang menghadapi hidup ini. Oke. Ya, ini maksudnya tentang benda yang stabil ya, stabil mapan, tidak terpengaruh bisa bertahan dengan kondisinya. Nah, ada 2 jenis timbang. Ada namanya timbang translasi. Translasi berarti pusat masanya itu tidak bergerak, meskipun mungkin saja ujung-ujungnya bergerak. Jadi kayak gini nih. Ini kalau saya putar, ini pusat masanya kan tetap kan. Nah, yang kayak gini nih, ini nih namanya setimbang translasi. Jadi sigma F-nya tetap 0. Meskipun dia kelihatannya bergerak. Pak, itu kok bergerak berputar-putar. Nah, ya betul, ujung-ujungnya berputar, tapi pusat masanya diam. Nah, ini namanya setimbang translasi. Ketika sigma F sama dengan 0, sama kayak hukum 1 Newton ya. Ya memang hukum 1 Newton ini. Maka dia setimbang translasi. Nah, yang kedua ada istilah setimbang rotasi. Tidak ada putaran, meskipun mungkin saja benda bergerak translasi. Ya kayak bab 3 kemarin. Jadi kalau bergerak gini-gini, ya ini nggak berputar kan? Nah, kalau dia nggak berputar, berarti dia setimbang rotasi. Meskipun mungkin saja bergerak gini. Nah, tapi selama tidak ada putaran, berarti dia setimbang rotasi. Nah, kalau ada kata-kata setimbang saja, berarti maksudnya kedua syarat terpenuhi. Berarti ya pusat masanya nggak gerak-gerak, ya ujungnya nggak berputar. Nah, itu namanya kondisi setimbang. Nah, ini dipakai banget ini. Kalau ya fisika teknik, ya orang bikin jembatan dan lain-lain. Nah, ini harus dipakai. Kalau nggak dipakai, ini rusak yang jembatan. Oke. Nah, ini relatif butuh konsentrasi tinggi kalau saya pikirnya. Ya, termasuk soal yang saya pikir tidak mudah diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi saya kasih step-stepnya sedetail mungkin. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan masalah dalam keseimbangan benda tegar, itu gampangnya gini, dibuat step-step seperti ini. Ada setidaknya 5 step yang saya rasa perlu dibuat. Pertama, buat sketsa dulu dari sistemnya. Secara utuh dulu, secara utuh ya buat diagram gaya dan lain-lain. Oke. Nah, habis itu baru buat yang ya terpisah lah. Jadi per benda bagaimana. Habis itu cari sumbu koordinat yang mudah untuk setiap bagian. Jadi kita pilih mana kira-kira yang paling mudah sumbunya. Biasanya sumbu yang dipilih itu adalah yang tidak ditanyakan dan tidak diketahui. Jadi dia tidak tahu besarnya berapa dan tidak ditanya. Nah, itu favorit tuh dipakai sebagai titik putar. Karena kalau kita pakai titik itu, yang nggak diketahui tereliminasi otomatis. Kan tadi ya konsep torsi tadi ya. Kalau dia persis menabrak titik rotasi, maka nilainya kan 0. Nah, biasanya seperti itu. Nanti saya kasih contoh di sini.
Habis itu masukkan persamaan sigma fx 0, sigma fy 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Habis itu biasanya ya tinggal substitusi eliminasi, ketemu deh. Oke, kita langsung saja contoh soal ya. Misal kayak gini nih, ada keranjang bunga. Ya, kita pakai bunga aja ya, biar agak ya itulah. Oke, nah terus digantung seperti ini nih. Jadi ada dua tuas ya, ada A, ada B. Kemudian ada W2 beratnya 23 Newton. Nah, enteng ya bunganya ya, 23 Newton, sekitar 2 kilo. Terus apa namanya? Pada balok uniform. Panjangnya 110 cm. Oke, kemudian ada W1. Dan massa balok itu adalah 3 kg. Nah, pertanyaannya adalah berapa W1 biar dia seimbang. Kemudian berapa gaya yang diberikan pada balok di titik 0. Nah, ingat, ini kan nyentuh kan ya. Namanya nyentuh itu pasti ada gaya normal. Oke, baik. Nah, sekarang kita cek gayanya ada berapa. Ternyata ada 4 gaya di sini. 1, ya W2 tadi ya, si bunga tadi. 2, gaya normal. Karena kan dia menyentuh permukaan ini ya. Kayak gantung ini kan, namanya gantung pasti ada gaya normalnya. 3, massa oleh batang tadi. Ingat, batang ini punya massa. Dan posisinya seperti tadi dibahas pusat massa yang mesti di tengah. Karena dia uniform. Kecuali kalau dia tidak uniform. Nah, makanya ini ada 0,55, 0,55 yaitu tadi. 4, gaya berat. Nah, sekarang tadi yang ditanya W1 kan. Karena yang ditanya W1, kemudian N kita tidak tahu, maka tadi, seperti tadi yang saya sebutkan, yang mana yang dipilih sebagai sumber rotasi? Pilih yang tidak tahu dan tidak ditanya. Maka lebih baik memilih ya titik gaya normal ini, titik O ini. Nah, setelah kita menentukan sumbu rotasinya, baru kita buat tabel kayak gini nih. Gayanya apa? Nah, kebetulan ini kan sumbu Y semua nih. Maka langsung saja pakai Y compound. Kalau ada sumbu X, nah nanti di contoh kedua saya contohkan. Oke. Gayanya min W1 ya, karena dia arah ke bawah. Torsinya kali 0,75 kan. Oke, yang W1 nih ya, yang ini kenapa 0,75 yang ini? Karena ini dari sini ke sini 0,75 seperti gambar tadi. Oke. Nah, ini nggak tahu, kita sebut saja tanda tanya. Nah, W2 kan sudah tahu nih 23 Newton. Secara gaya dia arahnya ke bawah juga negatif, tetapi secara torsi dia memutar berlawanan jarum jam. Makanya jadi positif. Dikali 0,35 ya, jarak antara gaya dan pusat rotasinya. Ketemu nilai ini. Kemudian gaya berat oleh batang itu sendiri, besarnya adalah ini, massa dikali gravitasi. Nah ini saya pakai angka susah ya, 9,81. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti untuk soal kalian paling saya permudah lah, pakai 10 aja lah nanti insya Allah. Oke, terus apa namanya? Gayanya sekian, terus torsinya gaya kali jaraknya ya. Jadinya min 5,88. Ingat ya, kenapa minus tadi? Karena searah jarum jam. Gaya normal, nah kan dia di titik pusat rotasi, maka torsinya adalah 0. Oke, langsung kita pakai sigma torsi sama dengan 0. Masukkan semua gaya tadi. Apa tadi? Ada ada 3 torsi ya. W1, W2, sama MG. W1, W2, sama MG. Oh, sebentar. Ini saya ketinggalan nulis nih. Ini sama dengan 0 ya. Oke, apa tadi yang kurang? Oh, min 5,88. Oke. Min 5,88 min 0,75 tambah 8,05 sama dengan 0. Utak-utik. Ya, ketemu ini W1 ya. Ketemulah W1-nya 2 Newton. Terus yang selanjutnya, tadi kan ditanya berapa gaya normal. Oke, nah sekarang gayanya udah lengkap kan ya. Gayanya udah lengkap semua, kita bisa pakai
Sorry, ini 2,89. Saya ketinggalan ngetik kayaknya. Ini 2,89 Newton. Oke. Nah, kalau sudah kita dapat semua gayanya lengkap, maka kita bisa pakai sigma F. Ya gitu aja, sigma torsi 0, sigma F 0. Karena ini cuma sumbu Y ya, sumbu Y saja. Kita masukkan min W1, min W2, min apa ini? Oh ini, apa tadi ini ya? Apa tadi 29,4? Kok saya lupa? Oh ini, MG ini. Oke. Baik. Ini gaya apa namanya? Gaya baloknya tadi ya, sama gaya normal. Kita masukkan semua, maka kita peroleh gaya normalnya adalah 55 Newton. Oke. Contoh kedua. Ada lampu, masanya 20 kilo. Ini lampu raksasa, lampu yang cukup besar ini. Di satu utama ditopang pada ujung balok yang uniform, horizontal. Yang berengsel. Dia engsel yang bisa gini-gini ya. Oke. Dan dia diikat kabel. Nah, biasanya gitu, combo. Jadi ada engsel sendiri, ada kabel. Nah, yang ditanya bagaimana sketsanya, bagaimana tegangan kabel, dan berapa gaya oleh engsel itu tadi. Ini nih, gaya. Nah, ini kan ngasih gaya nih. Oke. Pertama kita sketsa dulu. Jadi ada 4 gaya di sini. Pertama gaya lampu tadi, MFG ini ya. Ini lampu gaya lampu MFG. Kemudian ada lagi MG, ini gaya apa? Gaya baloknya. Ada tegang tali, kan dia diikat tali ya. Dan ada gaya engsel, S ini. Loh Pak, kok S-nya miring? Gambarnya kan lurus. Nah, betul. Tapi sebenarnya kelihatannya lurus, tapi dia memiliki gaya miring. Sama kalau kayak kalian megangin berat, itu sebenarnya kalian gayanya nggak horizontal aja, tapi ada vertikalnya. Ketika dikombinasikan jadinya miring. Nah itulah kenapa ada gaya S miring ini. Ini gaya engsel. Mesti arahnya agak ke atas. Soalnya kan bebannya ke bawah kan. Kalau beban ke bawah, ya dia nahannya ke atas dong. Oke. Dan karena nekan, dia kan harus menyeimbangkan dari gaya T. T-nya ini kan ada komponen kirinya kan. Biasanya bang harus ada komponen kanan. Itulah kenapa S-nya jadi kanan atas. Nih saya lihatin lagi ya. Oke, jadi di sini ada gaya S di sini. Arahnya kanan atas. Nah, sama kayak tadi, sekarang kita uraikan gaya masing-masing. Oke, pertama gaya lampu. Nah, lampu ini kan cuma sumbu Y tok nih. Makanya kenapa ini 0 Fx-nya. Karena dia tidak ada gaya pada sumbu X. Sedangkan pada sumbu Y, ya gaya beratnya adalah ya tadi masanya 20 kilo kali gravitasi. Terus, nah sekarang mana yang kita pilih sebagai pusat rotasi? Oke, tadi ya, yang nggak diketahui dan tidak ditanya. Ya, tapi karena ditanya semua, ya sudah pilih salah satu dulu. Nah, ini paling gampang kita pakai yang S dulu. Sebenarnya boleh aja sih pakai T, tapi ya kayaknya lebih mudah kita pakai S. Nanti kalian coba ya, pakai T bisa apa enggak? Harusnya sih bisa aja. Oke. Nah, kita pilih yang S. Oh, karena S ini juga arahnya miring ya. Kita nggak tahu nih sudutnya berapa. Karena sudutnya nggak tahu berapa, ini jadi akan susah nantinya. Maka lebih baik kita eliminasi S ini duluan dengan menjadikan dia pusat rotasi. Oke, kemudian gaya apa? Gaya kedua ini apa? Gaya apa? Balok tadi ya. Sama kayak tadi, di tengah posisinya persis. Dia hanya pada sumbu Y, makanya komponen X-nya juga 0. Karena berat apa nah, masanya 10 kilo, jadinya seperti ini. Nah, L-nya nggak diketahui, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kecoret sendiri kok. Jadi biarin aja dalam L. Oke. Kemudian ada T. Nah, T ini punya 2 komponen. Ada komponen X dan ada komponen Y. Yang komponen X, kita coba lihat ya, kan ke sini kan. Nah, kalau ke sini, nanti membentur sama pusat rotasi kan. Makanya yang komponen X nanti tereliminasi sendiri. Nah, yang komponen Y inilah yang akan punya nilai torsinya. Nah, itulah kenapa yang jadi torsinya hanya T sin 30 derajat dikali dengan L. Makanya jadi 0,5 TL. Nah, sementara pada engsel yaitu S itu torsinya 0 karena tadi ya, kalau gaya itu persis di pusat rotasi,
tidak ada torsinya. Oke, ini saya pikirkan butuh nonton beberapa kali nih ya, karena ini memang tidak, saya rasa tidak mudah, butuh latihan memang. Ya, makanya kenapa tiap minggu saya kasih latihan, itu biar apa ya? Ya sama kayak fisika tuh kayak berenang, nggak bisa nonton tok gitu. Kalau cuma nonton tok, oh ya ya ya, tapi begitu nyemplung, nah kalau saya kelelep, ya makanya harus latihan tiap pekan. Ya coba berenang sedikit-sedikit, nah, seperti itu. Oke, selanjutnya baru kita pakai persamaan tadi. Sigma torsi 0, sigma fx 0, sigma fy 0. Kita mulai sigma torsi dulu. Tadi torsinya ada 3 ya. Ada dari mf apa gaya oleh berat lampu, batang, dan T sin. Kita masukkan ketiganya. Nanti L-nya kecoret sendiri kan. Kita coret 0 dibagi L kan 0 kan. Nah, maka tersisa tinggal T saja. T putar-putar, ketemu jawabannya adalah 490 Newton. Oke, selanjutnya apa namanya? Nah, pada sumbu X, G-nya apa saja? Ada T sama S kan? Oke. Nah, ini ketinggalan nih, SX nih. SX min T harus sama dengan 0. Jadi kelihatan di gambar nih ya, bahwa pada sumbu X itu hanya gaya S, X, dan TX. Nah, T-nya kan sudah ketemu 490 Newton. Oke, cos 30 itu setengah akar 3. Setengah akar 3, nah ini bukan 4 nih, saya ketinggalan ngetik. Berapa tadi ya? Oh ini 424, oke maaf. Ini 424, 424 Newton. Oke. Baik, selanjutnya sigma Fy sama dengan 0. Ya tadi, apa saja gaya pada sumbu Y, itu tadi ada gaya oleh apa? Oleh lampu, oleh batang, oleh T-sin, dan oleh SY kan, ada 4 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kita utak-utik, ketemulah SY-nya 49,1 Newton. Maka nyari S itu SX kuadrat plus SY kuadrat, ini tambah 49,1 kuadrat, dimasukkan, ketemulah nilainya ini. Kemana arahnya? Seperti biasa kita pakai tangan SY per SX. Nanti ketemu sudut sekian berapa derajat, dan itu arahnya harusnya sih positif ya. Karena tadi dari gambarnya kan kelihatan gini. Nah, seperti itu. Ya, ini satu soal cukup memakan waktu. Baik, ini daftar pustakanya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, bisa baca buku Pak Abdul Hamid Rajudin, bisa juga baca bukunya Pak dosen fisika, atau beberapa di internet. Oke, sampai kira cukup. Oke, nanti tunggu soal dari saya. Oke, biar kalian bisa latihan. Baik, sampai jumpa di kelas hari Senin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.